الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Istirahat di masjid dari tadi setelah sholat istisqa, ada aja yang yang mau ketemu gitu loh, yang mau ini ya udah jadi akhirnya bisa pulang dan tidur sebentar. Ya, jadi baik, saya akan jelaskan sedikit apa yang sudah kami lakukan ya. Ya, ini adalah jadwal ya, atau timetable atau roadmap yang sudah kami laksanakan tahapan-tahapannya. Sekarang kita ada di tahap 5 ya, di tahap keempat ya, tanggal 1 Oktober dan 2 Oktober ya. Ini sudah mulai membuat presentasi, dan harapannya nih sore ini profil sudah kelar dan bisa dicetak ya. Nah, besok itu tahap kelima ya, 3 Oktober nih latihan presentasi all team. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang akan ikut di hari H itu besok bisa hadir ya, mungkin sore atau malam, karena memang pengurus Masjid Raya Al-Ihsan rata-rata memang masih pada bekerja gitu. Jadi bisanya setelah maghrib. Tapi yang penting nanti biar kompak ya, apa yang nanti akan dijelaskan teman-teman harus tahu, karena kan nggak semuanya ketua BKM-nya yang menjelaskan ya, benar ya. Kan nanti bagian bidang imarohnya ada, idarohnya ada, ayahnya ada ya, gitu ya, Ustaz ya? Ya gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus tahu juga nih ya apa yang nih, jadi jangan nggak kompak nanti gitu. Nah, ini timnya kita sudah buat ya. Nah, ini yang masih perlu perbaikan yang kita kemarin sampaikan di sana, yaitulah seperti kita ketahui para pejabat ya, ASN di depannya ya aja, di belakangnya belum gitu. Jadi kalau misalnya dia di depannya siap, di depan asisten siap, di belakangnya belum tentu gitu. Kan harus masih ada yang dikoordinasikan. Nah, ini saya minta dorongan nih dari Kiai ya untuk menekan lagi, karena kan ini udah last minute ya. Contoh misalnya kan, ini saya jelaskan ya, kursi sekretariat sih, kalau Pak Lurah sama saya sudah gampang ya, nanti dia sudah siap mau pinjamkan. Panggil plastik breakdown juga nanti mau dipinjamkan ya. Kalau Pak Lurah sama Sekcam insya Allah support ya, dicariin. Nah, kemudian yang ketiga itu membuang barang-barang tidak terpakai juga kemarin sudah dilakukan juga sama PPSU. Mungkin nanti besok akan ada PPSU akan ini lagi, akan bersih-bersih lagi ya. Nah, kemudian sapu bersih debu oleh daftar insya Allah jam 9 pagi besok akan dilaksanakan ya, akan dieksekusi. Kemudian ini konsumsi snack dari Basnas ya, insya Allah snack plus makan siang ala prasmanan. Nah, kemudian perpustakaan ya, jadi kemarin sudah dapat kontaknya langsung, kemudian saya WA ya, dia minta surat untuk buku anak-anaknya nih. Jadi minta surat dulu. Nah, saya belum tahu bukunya ada apa enggak gitu, buku anak-anaknya itu perpustakaan. Nah, kemudian LH untuk sampah pilah, tempat sampah pilah itu sudah datang dari Temugara Lama, tapi belum ada juntrungannya lagi nih, karena memang kasudin itu kan setiap saat sering gonta-ganti ya. Jadi kadang-kadang saya nggak punya telepon kasudin untuk nge-push gitu. LH udah gonta-ganti, jadi nah baru seperti ini. Nah, kemarin arahan dari Pak Kabak Kesra itu dikasih aja ya, Al-Ihsan dikasih. Nah, kemarin mereka datang timnya PJLP sih gitu. Jadi datang, saya minta tiga sampah pilah tersebut.
Nah ini belum ada nih kejelasannya. Kemudian pertamanan kemarin dari Kebayoran Lama, pertamanan Kebayoran Lama Kasatpalnya, Pak ini lomba ya, berarti kalau lomba urusannya Kasudin gitu. Nah saya langsung WA Pak Asisten hari malam minggu masalah. Pak Asisten pertamanan Kebayoran Lama nggak bisa bantu, udah langsung gitu aja kan, karena nggak ada kontak itu. Kayaknya dikasih nomor telepon Kasudinnya tuh Bu Eli. Nah kemudian dari Bu Eli udah saya WA. Nah ini jawabannya rencana akan disurvei. Saya kira ini surveinya Sabtu atau Minggu, tapi belum disurvei juga sampai sekarang gitu. Jadi kalau tadi tanya jam berapa? Terus gimana mau dia belum tahu. Oh iya udah, mudah-mudahan. Nah itu, nah nanti apa ya tadi yang lainnya, yang ini tadi sebelum belum saya catat, yang maksudnya yang SKPD lainnya kemarin apa aja gitu. Nanti boleh ditanyain Ustaz Rahadi yang harusnya. Nah kemudian ternyata pagar masjid kita itu, yang di masjid itu ada yang ada yang nggak ada ininya. Insya Allah besok dikerjain. Kalau pagar sih, Insya Allah bisa dikerjain cepat. Memang perlu diketahui kita benar kata Pak Asisten, kita babak belur untuk nyiapin LBM ini. Keuangannya itu babak belur. ya pagar masjid. Untung saya punya rekanan tukang, nggak nanyain biaya, nggak nanyain nggak nagih. Saya bilang ngutang ya, insya Allah dikerjain. Jadi saya WA, saya foto bla bla bla, nanti besok dikerjain. Mudah-mudahan. Ya nanyain tagihannya nanti. Itu ya. Itu nah secara cepat aja. Nah ini rencana kerangka presentasi yang akan saya laksanakan ya. Ini baru kerangka doang, nanti bisa dapat masukan. Jadi nanti kerangkanya itu pertama berisi sejarah masjid, struktur organisasi, dan sedikit legalitas yang akan kita sampaikan. Bukan sedikit tapi legalitas yang ada gitu. Nah kemudian konsep 5 kemakmuran masjid nanti saya sampaikan. Itu ada 5. Yang pertama Baitullah. Nah nanti di dalamnya ada apa sih dengan bangunan masjid, nanti saya tampilkan slide-nya secara cepat. Prasarana yang ada di masjid. Nah kemudian yang kedua itu Baitul Quran, menjelaskan di masjid ada pesantren Quran Al-Insan, rumah Quran Al-Insan, pengajian. Jadi Baitul Quran itu adalah masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga tempat belajar Quran. Jadi tempat penghasil manusia Quran. Nah kemudian yang ketiga Baitul Tarbiyah yang menjelaskan Masjid Raya Al-Insan, tempat berbagai pelatihan. Nanti kita sampaikan untuk pelatihan apa aja poin-poinnya, kayak pelatihan anak muda, kanva, sampai pelatihan mencukur, pelatihan yang ada gitu. Nah kemudian yang keempat Baitul Mal ya. Baitul Mal menjelaskan kalau di Al-Insan itu ada UPZ ya. Nanti kita sampaikan laporan-laporan yang ada ya, maksudnya laporan dibuat. Nah itu nanti menjelaskan UPZ. Nah, kemudian yang kelima, nah ini poin yang strong point kita, Baitul Muamalah, yang nanti kita jelaskan di Masjid Raya Al-Insan ini ada apa aja ya. Masjid ramah anak nanti kita sampaikan, ada taman bermain, ada taman kelinci, ada termasuk kolam ikan, yang berbagai kolam ikan. Terus masjid ramah keluarga ya, masjid ramah keluarga kita tampilkan juga. Kemudian masjid ramah musafir ya, nanti kita tampilkan di Al-Insan ini ada penginapan, 2 penginapan ya untuk musafir atau Ibnu Sabil ya, di dalamnya ada kamar mandi dan ada AC. Dan kita memang hampir setiap Sabtu Ahad itu ada orang yang menginap di Al-Insan. Jadi dengan berbagai tujuan ya, musafir dan Ibnu Sabil ya, karena Ibnu Sabil pun juga termasuk 8 asnaf yang harus kita bantu ya. Itu nanti akan kita sampaikan ya, gratis. Sampai kemarin pernah ada dari Medan, dia kerja di Kalimantan, dia putus kontrak kerja, dia mau pulang ke Sumatera, tapi tiketnya hanya sampai Jakarta ya. Nah dia cek nih di Google masjid friendly 24 jam, cek deh, itu ada Masjid Raya Al-Insan dan namanya tercantum nama saya sama Pak Rudi. Jadi kalau siapapun masjid friendly 24 jam ada di Jakarta, nah itu
itulah mas saya, masjid ini memang nggak 24 jam, baru sampai jam 11, tapi kita 24 jam dalam layanan untuk musafir. Nah biasa nanti saya tanya tuh, Pak tahu Masjid Al Ihsan dari mana gitu. Jadi ada form yang saya sampaikan via WA dulu gitu. Nah baru dia isi, oh ya udah silakan. Nah itu kemarin contoh, jadi mereka nggak, jadi saya tahu tuh yang mana modus yang mana enggak. Jadi nggak punya duit untuk tiketnya, akhirnya kita beli tiketnya. Tapi bukan tiket pesawat, tiket bis. Karena tiket pesawat lumayan juga Jakarta Medan. Jadi kita beli tiket bis, kita kasih uang saku 150.000 buat makan ya, buat makan secukupnya. Alhamdulillah sampai di sana dia ucapin terima kasih banyak gitu. Dan itu mereka yang seperti itu nggak modus, jadi nggak modus maksudnya nggak minta itu. Jadi dia cuma bilang ya udah Pak nanti saya usaha Pak nyari pinjaman atau saya kerja dulu lah di sini gitu. Nah, ketika saya tahu begitu udah langsung saya udah Pak saya beli tiket aja gitu. Nah itu contohnya, dan banyak lagi masjid tujuan-tujuan. Ada yang ada satu keluarga yang terlantar di mana, di trotoar tuh. Akhirnya saya ditelepon Pak Ali, padahal tuh di depan sebuah masjid tuh di Jakarta Selatan juga, di daerah sini nggak jauh. Ini dia nggak ada tampungannya, udah karena kita tampung di sini gitu selama seminggu atau berapa gitu. Ya udah kita bantu aja, kita cariin kerja, ibunya kerja di kantin gitu. Nah itu, nah kemudian masjid ramah anak muda. Nah soalnya kegiatan anak muda kita banyak, mulai dari lari, dari bersepeda, naik gunung, adventure camp, Insani Archery Club. Nah itu klub pemanah yang sudah mendapat legalitas dari Federasi Panahan Tradisional Jakarta Selatan dan lain-lainnya lah, banyak yang bisa kita sampaikan nanti nih di Baitul Muamalah tersebut. Terus juga nanti tambahan kegiatan Amalia Ramadan yang kita hampir setiap hari itu menyiapkan 150 sampai 200 takjil dan makan siang makan berbuka gratis ya buat siapa aja yang singgah di sini. Memang ambil banyak orang yang nitip ngasih takjil gitu. Nah kita beli juga, ada kita beliin, ada kita terima. Terus dengan sahur juga kita siapkan, berapapun yang sahur kita siapkan ya, ada sekitar 100 sampai 250 orang biasa kalau sahur. Biasa malam-malam ganjil yang ramai. Nah ini kerangka presentasi yang rencana akan saya buat. Nah kemudian, ini persiapan hari tadi udah dijelaskan 10 menit sama Kiai. Ya nanti kita akan make sure lagi nih, karena mungkin ini rapat terakhir. Ya mungkin nanti biasanya akan datang lagi Ustaz Nasruddin atau Ustaz Rahadi untuk nanti persiapan teknis ya. Nanti kita pastikan susunan acaranya seperti apa, PJ masing-masing kegiatan dan kebutuhannya seperti apa. Nanti kita pastikan di sini kali ya. Jadi misalnya nanti penempatan makan siangnya nanti di mana, di samping apa di sini kan, atau di mana kita harus mulai dari sekarang kita tentuin. Itu aja kayak Ustaz, mungkin nanti dapat masukan arahan. Nanti presentasi juga berapa menit yang harus kita sampaikan. Nanti namanya presentasi berarti kita sampaikan poin-poinnya saja, karena detailnya nanti ada di profil yang sudah kita buat. Alhamdulillah sampai saat ini sudah 81 halaman ya, profil kemungkinan nambah sekitar 2 sampai 3-4 halaman lagi mungkin ya. Ini jadi ya ada daftar isinya nih, profil struktur organisasinya. Ini tahunnya belum nih Pak Putra, dan visi misinya ada yang beberapa kita tempel juga. Ini legalitas, ini ada Kemenak, ada penunjukan dari gubernur, ini INB-nya, ini fisik dan sarana nanti kita sampaikan. Ini bangunan masjidnya, ini kantor DKM-nya, ruang sholat utama, ini tempat wudhu. Nah memang tempat wudhu kita belum baik ya, belum sesempurna hotel bintang 5, tapi kita menuju hotel bintang 5 insya Allah. Karena saya pengen punya standar nih, masuk ke masjid hotelnya masuk ke toilet tuh kayak di hotel bintang 5 atau kayak di mall, nggak ada genangan air, nggak ada air yang basah, jadi bersih. Mudah-mudahan nanti terwujud. Berawal dari niat dulu. Nah, memang kurang ini.
Nah, ini ruang pendidikan dan pelatihan, termasuk sini ruang pendidikan, ada perpustakaan. Ini baru kita buat, baru kita tatap pagi tadi ya. Buku-bukunya sedang di entry ya. Ini bagian bawahnya nih. Nih. Bagian sininya ini buku anak-anaknya masih belum banyak. Nah, nanti perpustakaannya nanti seperti ini konsepnya. Jadi masih lesehan. Ini serambi, nah ini parkir. Nah, ini kita tempat pemotongan hewan. Kita mungkin sudah agak bagusan ya. Jadi pengelolaan tempat pemotongan hewan tersebut, ini kita ada tempat khusus ya. Pengelolaan limbahnya pun juga ada di sini ya. Jadi untuk jeroannya nanti masukin ke sini, kemudian kita masukin empor untuk proses fermentasinya agar berubah menjadi jadi kompos atau organik lainnya. Ini taman bermainnya lumayan banyak sih ya. Ini jadwal sholat rawatib. Ini imam kita, mudah-mudahan ini jadi poin plus juga. Ini imam kita ada 3, 2 hafal 30 juz ya. 3 hafal 30 juz ya. Ini satu imam pertama Ustaz Abu Bakar, ini baru 5 juz. Jadi kita ada 4 imam di sini. Ini sholat subuh kita. Alhamdulillah sholat subuh kita sekarang yang dulu cuma 8 orang, sekarang sudah 1,5 saf, itu sekitar 40-an orang. Ini jadwal sholat Jumat. Ini Idul Fitrinya, ini pemotongan hewan, ini pembagian daging kurban. Ya alhamdulillah karena kita banyak pohon pohon jati, jadi kita pakai bongsang ininya gitu. Karena jangan khawatir tuh, itu mungkin untuk satu kelurahan bisa kita penuhin tuh. Kalau ada yang mau bongsangnya gitu. Ya ini nih daun jatinya nih. Ini proses penyalurannya nih. Ini pengajian-pengajian, kalau pengajian alhamdulillah dari Senin sampai Sabtu ada terus di Masjid Al-Ihsan. Kalau hari Ahad biasanya pengajian tematik. Ini maulid sampai HBI. Termasuk ada poin plusnya juga, kita peringatan Hari Besar Nasional. Setiap 17 Agustus kita mengadakan upacara. Alhamdulillah sudah 2 kali. Kemarin yang pertama itu dihadiri Wakil Camat sebagai inspektur upacara. Poin plus. Poin mudah-mudahan. Yang vaksin udah kegiatan sosial di sini. Nah ini UPZ kita. Ini santunan biasa lah. Beasiswa kita pun setiap bulan dan setiap event biasa kita ada santunan terus ya. Duitnya dari Allah Subhanahu ada gitu. Ya. Kemarin peresmian rumah kelinci kita santunan juga 40 orang. Dari donatur ngasih, dari masjid juga ngasih juga. Nah ini ambulan yang kita adain. Ya, jadi memang kita ambulan nggak beli, ya, nggak punya. Jadi kita bekerja sama, ya kita manfaatkan networking yang ada. Kita bekerja sama dengan 2 lembaga. Yang pertama dengan Dompet Duafa, yang kemudian kedua dengan komunitas Patah Senayan Peduli. Nah nanti ini ambulan komunitas Patah Senayan Peduli nanti akan standby di sini. Udah kita tulisin parkir ambulan. Jadi layanannya meliputi apa aja? Layanan mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Ya. Itu nanti bisa dari orang setempat, nanti tinggal dikasih transportnya sama Dompet Duafa. Baik layanan dalam kota ataupun luar kota, ya, maksimal 10 jam perjalanan. Terus layanan jemput antar jenazah ya, itu termasuk penyediaan papan hari, kain kafan, dan papan lainnya. Kecuali kayu atau batu nisannya itu yang enggak di cover. Nah itu. Jadi itu kalau ditanya layanan jenazah kita seperti ini. Jadi kita nggak perlu punya ambulan, tapi kapanpun setiap jamaah atau keluarga jamaah, ya baik yang di dalam kota ataupun di luar kota, ketika terjadi musibah kita bisa bantu. Ya, kayak Dompet Duafa itu ada di mana-mana kan, itu kita bisa minta tolong. Nah, ini hitanan massal, kita ada hitanan massal setiap tahun, tiap bulan Desember. Ini udah berjalan belasan kali ya. Nah ini yang kita ada kliniknya juga, alhamdulillah, Alinsa Medical Center, hitanan bulanan ya. Nanti kita tambahin jadwal dokter atau jadwal praktek
Nanti kita mungkin hari Rabunya itu bekam aja. Jadi jadwal praktek khusus bekam. Nanti ada orang yang standby bekam gitu. Nanti mungkin kita buat. Urut ya ada. Nah, pas. Ya ini. Nah ini kita juga ada berbagi tongkat atau alat kesehatan. Ya, siapa aja yang membutuhkan. Ya, bagi yang nggak bisa jalannya kurang sempurna, nah, nanti kita bantu untuk membeli. Dan ini bukan hanya melayani di Kelurahan Lama, tapi juga sampai di setiap bumi gitu. Siapa yang butuh kita kasih. Nah ini kemarin pada saat pandemi ini kita memberikan bantuan APD dan vitamin untuk relawan COVID yang ada di RW sekitar masjid. Nanti kita kasih. Memang ternyata pentingnya kita pakai ini nih, pakai semacam informasi ini. Jadi nggak bisa gambar bisa menjelaskan semuanya nih. Nah ini APD yang kita berikan ke RW. Nah, kemudian sedekah beras yang kita lakukan lebih masif kemarin di pada saat COVID, tapi sekarang kita kasih hanya untuk santri-santri rumah Quran dan orang-orang yang membutuhkan ini sedekah beras. Nah, kemudian beasiswa santri tapel masjid, ini cukur gratis bulanan, ini berbagi ikan, ini berbagi sayur. Nah ini ada badan usaha milik masjid, ini ada penyewaan aula, tapi nggak mahal sih, cuman 4 juta. Terus kalau orang yang nggak punya duit kita gratisin aja gitu, yang penting dia bisa nikah. Jadi kita kan mempermudah nikah ya. Nah jadi kalau dia nggak punya duit, atau saya tanya ke kemarin ketua Karang Taruna Kelurahan Gurutara punya duit berapa gitu, cuma 2 juta paling, ya udah sewa aja gitu, nggak apa-apa, yang penting pakai aja gitu. Nah ini food corner, ini tempat ngopi ya. Ini tempat ngopi bukanya jam 5 sampai jam 11. Jadi ini sekaligus masjidnya biar ramai, walaupun belum ramai seperti yang kita harapkan, tapi insya Allah nanti akan ramai. Nah ini komunitas kegiatan kepemudaannya nih, ada sepak bola rutin kita lakukan tiap Rabu dan hari Sabtu. Ini kelompok tani di atas, ini ada dulu sih ada hidroponik, cuman orangnya yang ini nggak di sini lagi, jadi hanya tanaman yang di planter bag ini. Ada terong. Ini kalau ada foto saya lagi panen terong boleh juga. Nggak, terong kan banyak tuh. Nah, itu. Ada gambarnya, ada pas. Ini komunitas panahan setiap Sabtu pagi, alhamdulillah nih yang hadir bisa 30 sampai 40 anak. Ya, tiap Sabtu pagi jam 6 sampai jam 9. Pak Putra sendiri yang ngajarin. Ini ada silat gerak saka ya, setiap Rabu. Nah ini ukhuwah camp, ini udah berjalan 1 dan 2. Pesertanya pada saat yang pertama ini nih, itu ada non muslim ya. Dari sebelah ada beberapa non muslim yang ikut. Jadi mereka happy nih untuk diajak jalan-jalan ke gunung gitu ya kan. Nah, ini komunitas sepeda nih. Misalnya dari Alinsan kita keliling-keliling. Ini komunitas lari, ini kita ada seragamnya, kru amal soleh Mitra Alinsan. Nah ini sosial medianya, alhamdulillah sosial media kita kemarin dipuji juga sama Kominfo, aktif juga gitu. Ya, mudah-mudahan jadi poin plus juga nih. Ini beasiswa santri dan masjid. Ini pelatihan cukur rambut, pelatihan membuat radio, pelatihan dongeng kemarin. Udah penutup. Ya, jadi baru ada 81 halaman ya. Nah, ini. Vaksin ada kan? Oh, vaksin belum. Oh ya. Ya vaksin ada, vaksin foto-fotonya insya Allah sudah ada. Vaksin nanti kita tampilin. Ya, di silakan boleh ditambahkan nanti. UMKM juga belum ada ya. Pak, kita ada 3 insya Allah. Aman insya Allah, ada 3 setiap potensi yang rawan bahaya seperti dapur, seperti instalasi listrik itu kita ada 3 berarti. Di depan kan karena ada dapur kantin, di sini karena ada instalasi ada meteran, kita ada di atas karena ada dapur, kita ada 1 apa. Jadi kalau terjadi apa-apa insya Allah aman. Aparnya insya Allah ada 3 aman dan masih berlaku.
Udah dites kemarin. Administrasinya udah siapannya. Administrasi mana tim administrasi? Administrasi masih proses nih. Karena kan administrasi apa namanya Ustaz? Kayak ini ya daftar meeting ya, apa namanya? Rapat bulanan. Rapat bulanan. Kita rapat bulanan setiap tanggal 6 insya Allah ada fotonya.